Assalamualaikum sahabat edukasi. Kembali lagi bersama saya dalam acara Gigisi, bagi-bagi informasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latihan pemahaman modul yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen. Topik yang pertama yaitu menerapkan prinsip understanding by design. Fase-fase nomor 1, fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip UBD adalah yang merumuskan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Oke, betul. Apa yang seharusnya dilakukan, diketahui, dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, lanjut. Soal nomor 3, bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahap merancang asesmen. Soal nomor 4, bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap merancang kegiatan pembelajaran. Oke, lanjut. Soal nomor 5, setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk dirumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. TP yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran TP, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut kecuali merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Nah, ini kecuali ya, yang bukan termasuk. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Capaian pembelajaran CP dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan understanding by design yang dikembangkan oleh Wiggins and G 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum Merdeka adalah pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. Oke, betul. Soal nomor 7. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut kecuali. Nah, ini kecuali yang ditanyakan. Berarti jawabannya yang guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Oke, betul, lanjut. Soal nomor 8. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 ITEP yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut kecuali. Nah, ini kecuali
mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu mempertimbangkan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Oke, lanjut. Nomor 9, pernyataan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP berikut ini yang benar adalah semua benar. Oke, soal terakhir, soal nomor 10, pernyataan terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat adalah asesmen awal berfungsi untuk mencapai nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang diterapkan. Oke, lanjut. Selamat. Latihan pemahaman telah selesai.